Aka langsung membuka cadar dan juga kerudung Adinda Kensa. Ternyata memang benar, Adinda Kensa adalah seorang pria. Hai cerita sobat, selamat datang di channel Elia Dara, channel yang khusus membahas tentang cerita kriminal dan cerita horor. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita kriminal lagi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, tentang seorang pria yang tertipu setelah menikahi seorang wanita yang ternyata mempelai wanitanya itu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Kok bisa? Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like dan subscribe dulu ya sob. Oke? Seorang pria bernama Aka 26 tahun menikahi seorang wanita bernama Adinda Kensa 26 tahun juga di Desa Wangun Jaya, Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada tanggal 12 April 2024 atau tepatnya 3 hari setelah Lebaran kemarin. Pernikahan dilakukan dengan cukup meriah, disaksikan oleh orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, dan juga tokoh agama. Akan tetapi, pernikahan singkat itu harus berakhir. Setelah 12 hari pernikahan mereka, terbongkarlah ternyata Adinda Kensa itu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Lah kok bisa? Emangnya semasa Aka ini berpacaran nih dengan si Adinda Kensa, emang dia nggak pernah lihat apa Adinda Kensa itu seperti apa? Apakah dia itu wanita beneran atau wanita jadi-jadian? Ternyata ya sob, usut punya usut, Aka dan Adinda Kensa ini berkenalan lewat sosial media, yaitu Instagram dan Facebook. Dan si Adinda ini dia selalu menggunakan gamis dan juga cadar. Jadi nggak ketahuan lah, nggak nampak lah kayaknya kalau dia itu adalah wanita jadi-jadian. Selama 1 tahun mereka berkenalan, ternyata mereka itu belum pernah nih ketemu secara langsung. Barulah setelah mereka memutuskan untuk menikah, baru mereka bertemu. Dan saat bertemu, Adinda Kensa ini sama seperti saat dia di Facebook, saat di Instagram gitu, dia selalu menggunakan pakaian tertutup, yaitu gamis dan juga bercadar. Karena mereka akan menikah nih, maka si Aka ini pun memperkenalkan nih calon istrinya kepada kedua orang tuanya. Langsunglah kan Adinda ini dibawa Aka ke rumah orang tuanya. Dan saat bertemu sama orang tua Aka nih, orang tua Aka pun langsung nih bertanya kepada Adinda, serius apa enggak sama si Aka ini kan. Dan mereka juga menanyakan Adinda Kensa ini kampungnya di mana gitu, asalnya dari mana, orang tuanya siapa, kerabatnya siapa gitu kan, ditanya lah kan sama si orang tuanya Aka. Terus si Adinda nih bilang kalau ternyata dia itu adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Sedangkan paman dan bibinya itu masih ada, tapi paman dan bibinya itu sudah tidak akur lagi nih, sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak memperdulikan si Adinda ini Adinda ini. Jadilah si Adinda ini hidupnya sebatang kara. Begitulah penjelasan si Adinda ini kepada kedua orang tuanya Aka. Karena melihat Adinda Kensa ini wanita yang anggun, yang sopan, solehah gitu kan, maka kedua orang tua Aka ini tanpa pikir panjang lagi lah, mereka setuju untuk menikahkan Aka dengan Adinda Kensa, walaupun tanpa wali dan tanpa keluarga nih dari pihaknya Adinda Kensa. Singkat cerita, mereka pun menikah. Dan setelah menikah, malamnya itu tentulah adalah malam pertama. Ya namanya Aka ini adalah pria yang normal, udah sah jadi suami istri lagi ya. Aka pun mengajak Adinda ini untuk melakukan ritual malam pertama. Tetapi tanpa diduga-duga si Adinda ini menolak nih untuk melakukan ritual malam pertama itu dengan alasan Adinda sedang sakit. Adinda juga tidak mau melepas cadar dan juga kerudungnya.
Hal itu pun membuat Aka menjadi curiga. Kalau cuma nggak mau berhubungan badan karena sedang sakit, itu wajar lah ya. Tetapi kalau nggak mau buka cadar, nggak mau buka kerudung, kan agak aneh. Mereka kan udah sah jadi suami istri. Masa suaminya sendiri nggak boleh lihat wajah istrinya, ya kan? Malam-malam berikutnya, Adinda pun masih bersikap sama dan juga masih beralasan yang sama juga. Aka pun menjadi semakin curiga dan Aka pun menyampaikan kecurigaannya itu kepada kedua orang tuanya. Hingga akhirnya pada hari ke-12 pernikahan mereka, semuanya pun terbongkar. Gimana terbongkarnya? Gini ceritanya. Di hari itu, Aka beserta kedua orang tuanya pergi ke kampungnya, ke desanya Adinda Kensa untuk mencari keluarga atau kerabat dari Adinda Kensa ini. Walaupun Adinda bilang bahwa kedua orang tuanya sudah tiada, paman dan bibinya sudah tidak peduli lagi kepadanya, tetapi mungkin masih ada ya kerabat-kerabat yang lain yang bisa ditanyai gitu tentang siapa Adinda ini atau kenapa dengan Adinda ini sebenarnya gitu. Mereka sangat penasaran siapa Adinda sebenarnya. Setelah mereka sampai di kampung halaman Adinda Kensa di Kecamatan Cidaun, Aka dan kedua orang tuanya itu benar-benar kaget. Ternyata kedua orang tua Adinda Kensa yang tadinya Adinda Kensa katakan bahwa kedua orang tuanya itu sudah tiada, ternyata kedua orang tuanya itu masih hidup, masih sehat walafiat walaupun sudah renta. Kedua orang tua itu pun mengatakan kalau mereka tidak punya anak yang namanya Adinda Kensa, adanya yang bernama ESH dan itu pun laki-laki, bukan wanita. Aka dan orang tuanya itu pun semakin syok dan semakin curiga. Mereka pun langsung nih pulang ke rumah mereka di desa Wangunjaya. Sampai di rumah nih, Aka langsung membuka cadar dan juga kerudung Adinda Kensa. Ternyata memang benar, Adinda Kensa adalah seorang pria yang bernama ESH. Aka dan orang tuanya menjadi sangat syok, marah, sedih, dan malu. ESH pun langsung dilaporkan ke polisi dan dibawa ke Mapolsek Naringgul. Namanya aib lah ya, mudah sekali tersebar. Tidak lama kemudian tersebarlah berita di seluruh kampung itu bahwa Aka bukannya menikahi seorang wanita, melainkan menikahi seorang pria. Orang-orang di kampung pun menjadi heboh, menjadi bergosip, dan gosip itu pun menjadi semakin viral hingga diberitakan di beberapa sosial media. Karena malu, Aka dan orang tuanya ini pun meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak mau lagi tinggal di rumah itu karena mereka merasa sangat malu terhadap tetangga dan juga keluarga yang lainnya. Tetapi salut banget nih sama Aka dan juga kedua orang tuanya. Meskipun mereka itu sudah dipermalukan, sudah dirugikan gitu kan, tetapi mereka masih mau nih yang tadinya si ESA ini mereka laporkan ke polisi. Laporan mereka itu mereka cabut kembali karena mereka merasa kasihan melihat kedua orang tua ESH ini yang sudah renta, yang sudah jompo gitu. Mereka jadi tidak tega melihat kedua orang tuanya itu, makanya mereka pun menarik laporannya kembali. Baik sekali ya mereka, walaupun sudah diperlakukan tidak adil, dipermalukan, dirugikan, tapi mereka masih mau memaafkan si pelaku. Hebat Aka dan keluarganya. Semoga kejadian ini tidak membuat Aka dan juga orang tuanya ini menjadi trauma, dan semoga Aka segera mendapatkan seorang jodoh, seorang wanita yang sesungguhnya. Amin. Oke sob, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan bagi sobat-sobat di sini nih yang pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita, boleh kirim ceritanya ke email aku di bawah ini ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya sob. Bye-bye.